Stop rekrut honorer baru, angkat dahulu R2 dan R3 jadi P3K. Pemerintah pusat mewanti-wanti pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk tidak merekrut honorer baru lagi. Setiap instansi diharapkan menyelesaikan dahulu honorer yang sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ketua ASN P3K Guru Provinsi Riau Eko Wibowo mengatakan, langkah pemerintahan Prabowo Subianto menghentikan masuknya honorer baru harus didukung penuh. Jika tidak, honorer yang sudah terdata akan tersingkirkan. Kami sangat mendukung kebijakan pusat untuk tidak lagi merekrut honorer di provinsi, kabupaten atau kota, agar tidak ada titipan honorer sehingga penyelesaian honorer yang sudah lama bekerja bisa tuntas. Pemerintah pusat pun diminta komitmen menyelesaikan honorer R2, R3, dan P3K tahap 2 dituntaskan secara bertahap dari 2025 hingga 2026. Jadi, tidak ada lagi status honorer, karena semuanya sudah menjadi aparatur sipil negara ASN. Tokoh muda pendidikan Riau ini juga berharap pemerintah pusat memperhatikan status ASN P3K. Honorer R2 dan R3 tuntut percepatan pengisian DR Hanif P3K paruh waktu. Honorer R2 dan R3 menuntut percepatan pendataan P3K paruh waktu. Mereka juga mendesak pemerintah agar membuka pengisian daftar riwayat hidup (DRH) untuk penetapan NIP P3K paruh waktu. Teman-teman guru honorer dan tenaga kependidikan berstatus R2 maupun R3 minta pemerintah segera mempercepat pengangkatan P3K paruh waktu tahun ini, kata Ketua Umum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN), Haji Nasrullah Muchtar. Nasrullah mengungkapkan GTKN sudah menyurati DPR Komisi 2, Komisi 10, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, serta semua kepala daerah kabupaten kota. Intinya, kata Nasrullah, minta dukungan agar proses pengisian DR Hanif P3K paruh waktu dipercepat. Sebab, makin cepat berproses, maka NIP P3K paruh waktu kian cepat berproses menjadi ASN P3K. Nasrullah menegaskan seharusnya seluruh tenaga honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dijamin untuk diangkat P3K maupun paruh waktu. Nyatanya banyak honorer R2 dan R3 malah tidak terakomodasi pada seleksi P3K 2024 tahap 1. Seluruh tenaga honorer R2 dan R3 yang sudah terdaftar di BKN harus segera mendapatkan kepastian status kepegawaiannya, termasuk pemberian NIP bagi yang memenuhi syarat, tegas Nasrullah. Selain itu, mereka juga meminta agar proses pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan lebih cepat, tanpa harus menunggu penyelesaian tes P3K tahap 2. Melalui kebijakan ini diharapkan honorer R2 dan R3 bisa segera menjalankan tugasnya sebagai aparatur sipil negara, sehingga kinerja pelayanan publik makin optimal. Honorer database BKN itu paling utama diangkat ASN P3K. Pemerintah harus konsisten dengan itu. Jangan menambah klasifikasi honorer lagi sehingga mengorbankan yang database. Ada aksi damai. Honorer R2 R3 Indonesia akan gelar aksi damai tanggal 14 April tahun 2025, tuntut pengangkatan P3K penuh waktu. Puluhan ribu tenaga honorer kategori R2 dan R3 dari berbagai daerah di Indonesia, yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia, berencana akan menggelar aksi unjuk rasa damai di Jakarta pada Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Aksi massa tersebut, bertujuan mendesak pemerintah memberikan kepastian pengangkatan mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu. Dalam surat pemberitahuan aksi yang telah disampaikan kepada Kapolda Metro Jaya dan Kementerian Sekretariat Negara, mengungkapkan bahwa aksi tersebut akan diikuti oleh sekitar 35.000 peserta. Massa akan berkumpul di depan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, sebelum bergerak menuju Istana Negara. Mereka membawa alat peraga seperti poster, spanduk, kendaraan operasional, serta sound system untuk menyuarakan aspirasi. Ketua Aliansi Honorer R2 R3 Indonesia, Faisal Mahardika, SPD, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap ketidakjelasan status tenaga honorer R2 dan R3 dalam seleksi P3K 2024. Kami sudah mengabdi bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tetapi nasib kami masih terkatung-katung.
Kami bukan beban negara, kami adalah aset negara. Kami menuntut keadilan, ujar Faisal dengan nada tegas. Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia menyampaikan 5 tuntutan utama kepada pemerintah. 1. Menuntut hak R2 R3 menjadi P3K penuh waktu. 2. Menuntut kepastian honorer R2 R3 diangkat serentak sesuai dengan surat edaran BKN bahwa pengangkatan P3K paling lambat tanggal 1 Oktober tahun 2025. 3. Meminta pemerintah pusat mengeluarkan PP oleh Presiden tentang pengangkatan seluruh honorer database R2 R3 menjadi P3K penuh waktu. 4. Menunda seleksi CASN sampai R2 R3 menjadi penuh waktu. 5. Menyerahkan seluruhnya pembiayaan belanja pegawai P3K ke APBN. Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia, Faisal Mahardika, melalui keterangan tertulis yang diterima, menambahkan bahwa tenaga honorer kategori R2 dan R3 Indonesia telah menjadi tulang punggung pelayanan publik di berbagai sektor selama bertahun-tahun. Kami tidak akan berhenti berjuang sampai pemerintah memberikan kepastian kepada kami. Kami bukan pengemis, kami adalah pekerja keras yang telah memberikan kontribusi nyata bagi bangsa ini. Pemerintah jangan tutup mata dan telinga terhadap jeritan kami. Tegasnya, aksi ini direncanakan berlangsung secara damai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Aliansi Honorer R2 R3 Indonesia berharap pemerintah segera merespon tuntutan mereka secara konkret untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Aksi damai ini diprediksi akan menjadi perhatian nasional mengingat besarnya jumlah peserta serta urgensi tuntutan yang diajukan. Kami adalah abdi negara yang menuntut keadilan, ujar Faisal Mahardika, menutup pernyataannya dengan penuh harapan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata demi masa depan tenaga honorer di Indonesia. Semangat untuk R2 dan R3, semoga dalam waktu dekat kita diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu. Kalau bukan kita yang berjuang, siapa lagi? Bravo, untuk R2 dan R3. Pantang pulang sebelum kita menang.